untuk bisa membuka dan sekaligus kita sama-sama seperti yang kemarin ya penugasan. Mungkin Bapak Ibu sudah menyiapkan beberapa slide atau beberapa bahan ya atau foto atau video ya random ya. Bebas gitu. Tapi sebelumnya mohon maaf ada yang ingin diucapkan oleh Kang Gugum selaku Ketua IGI Kabupaten Bogor. Mangga Kang Gugum. Atau Bim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya, semangat lupa sekalian. Di siang menuju sore ini nih dengan cuaca yang agak mendung, mudah-mudahan tidak menurunkan semangat kita untuk belajar, meneruskan pelatihan yang 3 hari ini. Alhamdulillah hari pertama dan kedua sudah selesai dan ada konten yang sudah dicontohkan oleh Kang Gero yang hari ini kita lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, mengingatkan kembali bahwa untuk kegiatan-kegiatan dengan Kang Gero ini bukan ini terakhir ya. Nanti kita lanjutkan di tanggal bulan puasa besok. Ngabuburit sat-sat bikin RPP Deep Learning ya Kang ya. Yang dimana RPP ini menjadi sesuatu yang masih tanda tanya di beberapa guru sekolah. Bagaimana sih musuhnya? Bagaimana sih? Ya. Nanti kita coba bedah dengan Kang Gero bagaimana menyusun RPP Deep Learning ini dengan bantuan AI tentunya. Dengan aplikasi kekinian. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan walaupun di bulan puasa. Nah, untuk kegiatan hari ini terima kasih banyak Ibu Bapak sekalian yang sudah berinvestasi ke IGI Kabupaten Bogor, khususnya untuk kegiatan-kegiatan di Kabupaten Bogor selanjutnya. Mudah-mudahan investasi yang diinvestasikan kepada kita akan kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat tentunya ya, bermanfaat untuk kita semuanya, guru-guru hebat seluruh Indonesia. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang kendala berinvestasi ya, kami sediakan 2 nomor rekening, ada rekening saya pribadi dan nomor rekening Bu Yayat sebagai bendahara IGI Kabupaten Bogor. Nah, investasi ini mudah-mudahan dan insya Allah ya, ketika kita berinvest, ada yang japri ya, saya nggak butuh sertifikatnya Kang, saya butuh ilmunya, terima kasih banyak atas ilmunya. Ya Alhamdulillah ya Bapak sekalian ya, ilmu-ilmu yang sudah disampaikan oleh pemateri kita insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, soal sertifikat makan bonus aja ya dari kegiatan ini, yang terpenting adalah kita belajar itu harus milik istilahnya itu bukan jual beli ya. Bagaimana kita melakukan investasi terhadap ilmu yang kita dapatkan saat ini. Dengan berinvestasi mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ini bisa ya berkah untuk kita bisa bermanfaat untuk yang lainnya. Kan yang namanya berkah itu jadatul khair ya, tambah-tambah kebaikan. Insya Allah kebaikan-kebaikan yang kita investasikan ikan amal jariah tersendiri untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nanti apabila Bapak Ibu sekalian ya kesulitan berinvestasi, bisa langsung japri nomor saya di 0857 ya, 8143 4137 tentunya. Mari kita kegiatan ini yang niatkan untuk senantiasa thalabul ilmi, untuk memperbaiki dan mengembangkan kemampuan-kemampuan kita ya, di bidang perangkat pembelajaran. Tentunya intinya bagaimana perangkat pembelajaran yang kita susun, konten-konten yang kita susun itu bisa menarik perhatian siswa-siswa kita untuk belajar. Bapak Ibu pengurus di Kabupaten Bogor ya, yang senantiasa adanya Pak Ihin ya, Pak Ihin, Bu Ihin, dan yang lainnya, terima kasih banyak nih bisa membersamai kita semuanya nih, guru-guru hebat seluruh Indonesia ya. Terima kasih Bu Neng ya, Bu Herma yang kelihatan di saya dan kalian ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Ibu Bapak sekalian hadir hari ini terus ya semangat untuk hadir-hadir di kegiatan-kegiatan IGI Kabupaten Bogor selanjutnya.
Mungkin tidak panjang lebar karena mungkin udah dengan Kang Dero untuk menyelesaikan kegiatan kita di akhir ini. Terima kasih banyak dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Gugum atas pembukaannya, sambutannya. Baik, tadi Kang Gugum sudah spill sedikit tentang kegiatan kita di bulan puasa ke depan. Nanti Bapak Ibu boleh bergabung. Nanti saya akan share informasinya di grup pelatihan ini. Judulnya pelatihan Satset, membuat RPP Deep Learning dengan AI untuk semua mapel. Nah, ini hal menarik karena semuanya sekarang ini sedang viral tentang deep ya. Deep learning. Bukan deep talking ya, bukan deep sleeping juga, tapi deep learning dengan AI. Karena erat kaitannya sekarang kita sedang harus bersahabat ya. Harus mau nggak mau, bisa nggak bisa harus bisa bersahabat dengan AI. Bagaimana itu kita memanfaatkan AI. Baik, nanti insya Allah saya akan share informasinya lebih lanjut. Judulnya Ngabuburit Asik nih. Kita insya Allah ke depan nanti akan bersama IG Kabupaten Bogor. Baik, tanpa panjang lebar, mangga Kang Dero, waktu dan tempat ditunggu dan dinanti-nantikan oleh Bapak Ibu hebat ini. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bu Iin. Baik, Bapak Ibu, suara saya jelas? Aman, jelas. Oke. Ya, baik. Baik. Jelas, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini senang sekali di pertemuan hari ketiga kita silaturahim kembali ya Bapak dan Ibu. Yang saya hormati tim inti dari pengurus ya IG Kabupaten Bogor, ada Kang Gugum, Kang Ihin juga selamat bergabung ya, sudah menjadi sehat Kang Ihin ya. Alhamdulillah. Kang Ihin sudah amin ya. Sudah bergabung juga sebagai pengurus IG Kabupaten Bogor, hatur nuhun. Kemudian ada Bu Iin tadi sebagai moderator. Ini banyak sahabat serasa di Canvalopers Nusantara ini ya, seperti webinar gitu. Jadi ngumpul lagi di sini. Ada Bu Neng, terima kasih yang sudah senantiasa optimal belajar. Bu Erma ya, ini juga mudah-mudahan cuaca di sana bagus Bu Erma ya. Siap Kak, alhamdulillah cerah Kang. Alhamdulillah cerah. Bu Sunik tadi ya, tim dari komunitas Canvalopers Nusantara, dan Bapak dan Ibu semuanya yang terlihat di sini ada Bu Susi ya, terlihat on cam. Terima kasih Bu Susi Susilawati. Siapa lagi ya yang terlihat on cam? Nah, yang lainnya Bapak dan Ibu mohon izin tidak disapa satu persatu, tapi alhamdulillah hari ini kita akan lanjut kegiatan di pertemuan hari ketiga. Nah, kalau hari ke-1 dan 2 sudah luar biasa, apalagi tadi Bu Neng sudah berikan contoh karya ya yang sudah dibuat, dan itu saya juga sangat senang. Ditunggu karya-karya teman-teman yang lain yang nggak apa-apa sama persis, nanti bisa dikembangkan dengan aset yang dimiliki oleh teman-teman. Nah, hari ini mari tadi walaupun kita sudah berdoa, kita sama-sama juga mengucapkan kembali ya dengan lafaz basmalah. Mudah-mudahan semangat kita hari ini optimal untuk belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bapak dan Ibu yang siap hari ini, kita akan ngulik di CapCut-nya hari ini mah ya, full di CapCut-nya. Insya Allah kalau hari kedua udah on fire, udah bisa, hari ini kita tidak akan terlalu lama ya, karena bisa satset juga di sini gitu ya, bukan tentang lama sebentarnya, tapi tentang kompetensi dan keterampilan karya yang bisa kita sajikan. Nah, saya ingin cek semangat dulu ya, tuliskan satu kata yang menginspirasi hari ini teman-teman untuk senantiasa belajar ya. Atau adakah hal istimewa yang ditemukan di kelas ya selama perjalanan hari ini bersama anak-anak kita, karena siswa ini hari terakhir ya untuk persiapan Ramadan dan menyambut kegiatan tentunya di bulan suci. Itu siswa ya Bapak Ibu ya, gurunya mah tidak. Jadi yang libur itu adalah siswa, gurunya tetap masuk ya. Nanti liburnya cuti bersamanya guru adalah di tanggal 28, 29, 30 sampai April ya. Itu persiapan untuk Lebaran ya, jadi besok tetap masuk ya, absen dan sebagainya, meskipun nggak ada siswanya tetapnya di sekolah gitu ya. Oke, silakan ditulis satu semangat, satu kata yang menginspirasi kita untuk hari ini senantiasa
optimal untuk mau belajar. Kita masih menunggu, ditulis di kolom chat ya teman-teman, silahkan dituliskan semangatnya. Dan sebagai informasi, minggu depan insya Allah kita mau ngabuburit ya di tanggal 4 dan 5, 3 hari sebenarnya, 2 harinya adalah kegiatan daring seperti ini, 1 harinya kegiatan mandiri, sehingga sertifikatnya tetap 32 JP. Satsat nanti ya membuat RPP Deep Learning berdasarkan panduan dari Kemendikdasmen untuk semua mata pelajaran. Kenapa bisa menggaransi? Karena modalnya cukup tujuan pembelajaran nanti dengan AI dan prompt yang digunakan. Jadi nantinya ya. Jadi nanti bisa ikut teman-teman yang ada di sini. Nanti kita share oleh Bu Iin juga di-share linknya, gabung di grup WhatsApp seperti biasa. Ubur-ubur ikan lele, siswa ibu guru tetap semangat Le. Nah, Bu Dian sudah menyampaikan ya, sedang rame ya tentang ikan lele dan ubur-ubur. Nah, mudah-mudahan siswanya libur, gurunya tidak libur. Oke, kita lanjutkan. Nah, saya mau bertanya nih ya ke teman-teman, apakah untuk hari ini sudah memiliki aset, sudah memiliki video entah apapun, yang penting tentang konten belajar ya. Apakah teman-teman sudah ada aset videonya? Mungkin siapa yang sudah ada boleh berikan raise hand ya, atau berikan emot ya, yang sudah siap. Boneng sudah ada, teman-teman yang lain silakan. Apakah sudah punya videonya? Video apa Kang? Bingung saya tuh ya. Ya pokoknya video nanti yang kontennya adalah konten belajar, konten kebaikan. Ya, oke, nanti kita coba. Usia tua tidak menghalangi untuk terus belajar, Bu Susi, betul sekali ya. Jadi usia boleh tua, tapi semangatnya nggak boleh menjadi senja gitu ya. Oke, sejati kata Boneng, semangat cinta dan inovasi dalam belajar serta berkarya. Oke, baik. Nah, saya mari edit hari kemarin yang belum optimal dengan hari ini yang lebih baik. Setuju Kang Ihin ya, diedit betul sekali ya. Nah, itu bahasa lain muhasabah, keren ya, editing ya. Jadi bukan hanya video yang diedit, tapi jiwa dan diri kita juga harus diedit gitu ya. Oke, agar optimal nantinya. Siap, terima kasih. Nah, kita akan segera memulai. Ini saya sebenarnya sedang harap-harap cemas karena laptopnya ini suka nanti tiba-tiba ngadat. Kemarin saya bersyukur ya sampai selesai itu tidak ngadat Bapak Ibu. Jadi kursornya tidak jalan-jalan. Tapi pas beres itu langsung jalan-jalan. Nah, hari ini saya sedang berlomba, bismillah, dari pagi diusap-usap laptopnya supaya tidak berulah ya. Salah satunya loncat-loncat kursornya. Karena udah lama nggak buka laptop ya, biasanya dikerobok. Nah, siap ya. Hari ini saya akan menunjukkan aset apa yang saya miliki. Mohon izin, kita ini yang udah edit di CapCut-nya, kita akan lebih luar biasa lagi nih. Nah, ini nih Bapak Ibu. Nah, sebentar. Ini baru aja diomongin nih. Tidak error semoga. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini adalah aset kita ya. Ini video-video yang sudah saya siapkan. Ini ada 7 video di sini dari mulai nomor 1. Ini saya iseng dengan anak-anak gitu ya, membuat video gitu ya. Video tentang aktivitas anak-anak kemarin sih. Nah, ini seperti ini videonya. 5 kata ajaib ya, mungkin teman-teman tahu ya. Ada permisi, minta apa, tolong, terima kasih dan sebagainya. Ini di sini sudah disiapkan asetnya, ada 7. Terima kasih, tolong, permisi. Nah, ini anak-anak. Oke, iya. Ini ya asetnya sudah siap. Jadi saya sudah siap asetnya. Nanti mereka masing-masing akan menjelaskan apa yang disebut. Nah, saya nggak tahu nih suara ini masuk nggak ya, anak ini ya? Belum masuk kan suaranya? Oh, tidak masuk. Oke, siap Kang. Baik. Ya. Intinya saya sudah punya aset ya, asetnya tadi ya, asetnya sudah ada. Nah, ini sebentar saya ulangi. Oke, dengan aset yang ada ini, oke, kita memastikan, oh iya, kalau seluruh layar dia nggak bisa berbagi audio ya. Nah, oke lah, saya pakai tab Chrome ya. Ini yang bisa berbagi audio ini hanya tab Chrome ya. Kalau seluruh layar dia nggak bisa. Oke, nggak apa-apa ya. Saya pakai oke, siap.
Gak apa-apa lah. Siap. Nah, saya mulai ya. Kita masuk ke CapCut kita. Nah, ini kita masuk ke CapCut kita. Nah, sudah terlihat ya CapCut-nya. Oke, nanti Kang Gugum bantu nih, ada teman-teman kita yang juga bergabung di sini. Ya, nah teman-teman, kita akan masuk nih menggunakan aset kita. Kita akan editing yang sangat sederhana gitu ya. Tipe-tipe pemula yang nanti bisa dioptimalisasi menjadi lebih mahir. Aset video yang 7 tadi, judul materinya adalah tentang 5 kata ajaib. Nah, Kang Dero punya 5 kata ajaib. Jadi ininya adalah temanya tentang 5 kata ajaib. Nah, kita mulai seperti biasa. Ini create project. Oke. Nah, ini saya sedang aduh, sebentar. Ini error sepertinya. Nah, sedang doa supaya tidak error ini laptopnya suka loncat ya. Mohon izin ya kalau sedikit rada tersendat. Oke, kita klik impor. Nah, di bagian impor ini kita cari asetnya. Ini di aset hari ketiga. Ini saya punya 7 video ya teman-teman ya. Ini teman-teman mungkin sudah punya juga video-video apapun lah ya, silakan itu. Yang penting konten kebaikan. Ini saya coba masukkan gitu ya. Oke. Nah, waduh, Kang Gugum ini error nih laptopnya nih, sebentar ya. Nah, ini kita klik open. Nah, sudah masuk nih. Jadi ini adalah video-video yang sudah kita siapkan sebagai aset. Nah, kita coba input videonya ya. Nah, seperti biasa, di sini tidak ada. Nah, ini layer pertama. Tidak ada layer di sini ya, semuanya cover. Oke, kita klik ya. Masuk. Ini adalah video ke-1. Jadi sekarang tidak tumpuk-tumpuk seperti kemarin. Di situ ada foto, video, foto gitu ya. Tapi sekarang kita semuanya akan lebih kepada satu saja ya, cover saja yang ada di sini. Oke. Satu sudah. Nah, selanjutnya kita masukkan yang kedua. Mana video yang kedua? Nah, ini dia video yang kedua. Nanti kita cek lagi. Masukkan aja semuanya videonya. Ini yang kedua. Teman-teman juga bisa terus. Ya, 1, 2. Sekarang ke yang ketiga. 3. Nah, 1, 2, 3. Terus ini nanti kita edit ya. Untuk durasinya. Ya, 1, 2, 3. Lanjut ke 4. Nah, ini 4. Oke. 4. Ini saya geser. Ini video keempat. Kemudian video kelima kita cek. Nah, ini video kelima terus dimasukkan sampai videonya habis ya. Kebetulan ini ada 7. Nah, sekarang kita masuk ke yang keenam. Nah, yang keenam ini panjang ya. Dan yang terakhir kita masukkan video yang ke-7 gitu ya. Ini kita masukkan video yang ke-7. Ini agak panjang ya. Nah, kita masukkan video yang ke-7. Nah, ini dia, video yang ke-7. Nah, setelah 7 video ini dimasukkan, berarti tugas kita adalah kita akan cut dulu ya, supaya durasi ini kan kepanjangan ya. 1 menit 20 detik. Lagian tadi juga banyak salahnya syutingnya gitu ya. Macam-macam gitu. Jadi saya akan benar-benar mengedit dulu. Nah, teman-teman, ini kalau suaranya nggak masuk ya ke sana karena alasan share screen ini. Nah, ini nanti tidak apa-apa ya. Nanti yang penting kita sedang mencoba di titik mana nanti akan kita cut gitu ya, di titik mana akan kita teruskan. Nah, ini video pertama ini. Nah, di sini ini yang video pertama. Ini kita cek di video pertama ini. Kita play, tapi sebelumnya saya ubah rasionya. Jadi ini ceritanya adalah anak-anak sedang bercerita 5 kata ajaib yang harus dilakukan oleh siswa. Kurang lebih suaranya gitulah. Ya, saya play dulu. Cuman ini ada 1, 2, 3, kan itu nggak perlu ya. Nanti kita akan potong kata-kata itunya. Ini saya coba play ya. 1.
Oke. Jadi ini kita coba geser. Oke. Kita coba tarik dulu ya screen trackernya ini. Nah, nanti di titik mana kita bisa menentukan gitu ya. Saya ulangi lagi. Di sini ada bentar. Ini tinggal nanti bisa kita atur-atur gitu ya. Di titik mana nanti bisa kita sebentar. Ini sepertinya kursor saya error ya. Sebentar ya. Oke. Coba saya ulangi ya teman-teman ya. Oke, saya ulangi ini CapCut-nya. Wah, benar ternyata error ya. Siap. Saya ulangi, create lagi. Mana CapCut-nya? Nah, ini dia. CapCut-nya masuk lagi ya. Oke. Kita ulangi lagi, import ya. Kemudian kita pilih yang satu dulu. Nah, yang satu-satu gitu ya. Lalu kita ini masukkan. Nah, ini video pertama. Lalu kita coba play. Nah, kita coba play. Oke, saya masukkan satu-satu karena tadi sempat error. 3. Nah, di sini ya. Jadi ini 5 kata ajaib gitu ya. Jadi nanti dia dipotongnya di sini. Berarti ini kurang lebih geser sinilah. Nah, saya geser ke sini. Di titik ini dia akan dipotong. Jadi saya akan potong ini delete-nya berarti delete kiri ya. Klik. Nah, jadi kalau ini kita play 5 kata ajaib di sekolah. Klik. Nah, ini. Itu lumayan ya, 2 detik juga lumayan nih. Ini kita potong delete kanan. Nah, sehingga nanti kita punya satu video pertama nih, judulnya ini. Tadi mak kata ajaib, oh berarti kepotongnya terlalu jauh ya, ini geser dikit lah supaya 5 gitu, 5. Nah, ini pas 5 kata ajaib. Tadi kalau tadi mak gitu ya. Nah, ini 5 kata ajaib. Oke, deal ya. Selesai nih video ke-1. Ternyata lebih enak satu-satu ya. Oke, biar nggak error. Ini video pertama. Judul ya, sudah. Nah, sekarang kita masuk ke video kedua. Video pertama sudah masuk. Kita klik video kedua. Nah, video kedua yang ini nih. Kita coba buka ya. Ini video kedua. Oke. Video kedua adalah bicara tentang apa nih? Kita cek. Satu-satu. Terima kasih. Maaf, permisi gitu ya. Silahkan gitu ya. Nah, itu di video yang ini. Jadi saya klik tanda plus ini. Nah, ini masuk. Ini durasinya totalnya jadi 14 detik gitu ya. Nah, teman-teman play lagi lalu editing lagi, cut lagi. Coba ya saya play dulu di mana saya akan memotong. Klik. Itu tadi ada suara saya 1 2 3. Nah, itu kan nggak penting ya. Berarti yang sebelah kiri ini akan saya delete nih ya. Ini yang sebelah kiri. Jadi kita klik yang ini ya. Delete left atau kiri. Klik. Nah, seperti ini. Coba kita play. Tolong, maaf, permisi, silahkan. Nah, gitulah. Ya, ini anak-anak kelas 12 MIPA gitu ya. Nah, ini kita delete sebelah kanannya. Nah, oke, kita delete. Sehingga sekarang saya punya oke, ininya saya kecilkan ya. Sekarang saya punya 2 video ya. Saya punya 2 video. Oke, ini error ini. Sebentar. Nah, ini. 1 permisi, silakan. Oke. Sudah 2 video nih. Nah, teman-teman bisa ikuti ya. Videonya aset sendiri lah. Silahkan. Temanya mau apa silahkan.
Ini kita benar-benar masih dasar ya, memasukkan video ke dalam cover atau layer pertama. Sekarang kita akan masukkan video ketiga. Klik import. Mana yang ketiga? Nah, ini ada angka 3 sudah disiapkan. Kita open ya. Nah, yang ketiga ini anak-anak menjelaskan satu-satu. Menjelaskan satu-satu. Contoh ini Adit menjelaskan tentang 3. Nah, kata maaf adalah kata yang digunakan untuk ini gitu. Tapi Adit ini beberapa kali salah. Nah, ini salah. Terus Dit, terus. Adit coba lagi. Nah, Adit lupa lagi, Adit salah lagi. Padahal biasanya yang laku yang ini ya, yang salah-salah gitu ya. Nah, ini baru Adit benar di sini. Oke. Nah, ini saya akan tambah dulu, jreng. Nah, ini saya tambah dulu punya Adit. Nah, tadi Adit salah di mana? Kita coba play dulu ya. 1, 2, 3. Salah, Dit. Salah. Salah lagi, Dit. Nah, si Adit salah lagi nih. Terus lagi ya. Oke. Nah, ini benar. Kata maaf digunakan untuk mengakui kesalahan. Dari mana tadi dia benarnya ya? Kita klik. Nah, di sini nih. Di sini benar nih di sini. Nah, oke di sini ya. Berarti yang kiri ini kita hapus ya, karena yang benarnya yang kanan. Jadi yang kiri ini kita hapus karena yang benarnya yang kanan. Tuh, dari 18 detik ternyata banyak salahnya ini. Nggak apa-apa, dah hidup terus belajar ya. Nah, ini kita hapus kiri ya, delete yang left. Klik. Nah, sehingga Adit hanya yang ini. Coba kita play. Untuk mengakui kesalahan. Oke, sampai sini. Maaf ya, kata Adit ya. Ini yang kanannya lumayan nih, 3 detik juga lumayan banget ya kalau urusan video mah ya. Kan ada yang 1 detik itu bisa dibayar berapa juta gitu. Ada ya video yang mahal mah 1 detik itu bisa berapa juta gitu. Jadi saya akan hapus yang kanan. Klik, oke. Adit selesai. 3. Oke, maaf ya. Oke. Siap. 3 udah ya. Nih teman-teman, ini dasar ya. Bisa diikuti ya. Nggak apa-apa, yang dasar ini nanti akan terampil. 1, 2, 3 sudah. Sekarang kita masuk ke video yang keempat. Klik import. Lalu kebetulan video saya, nah ini yang keempat nih. Coba kita open. Nah, yang 4 ini adalah Kalinda. Nah, Kalinda ini kita tanda, dia 10 detik ya. Kita tambahin dulu buat Kalinda. Kalinda ini akan bicara tentang play. 1, 2, 3. Nah, ini Kalinda bicara kata tolong ya. Jadi dari mana tadi dia benar ya? Nah, dari sini nih. Kata tolong. Nah, kayaknya di sini nih. Saya akan hapus yang kirinya ya. Delete left nih. Klik. Oke. Kita play. Tolong. Nah, kata tolong diminta untuk meminta pertolongan kepada orang lain dengan cara yang santun katanya. Berarti ini yang kanannya nggak dipakai nih. Kalau kanan gini sih bisa digeser, bisa dipotong atau bisa digeser kayak gini. Nah, seperti ini. Sehingga ada Adit, ada Kalin di sini. Oke, sudah ya. Adit, Kalin. Tadi siswanya ada 5. Sekarang kita akan masukkan video yang kelima. Caranya adalah import. Kemudian kita pilih video yang kelima yang ini. Jreng. Nah, yang kelima adalah Juwita. Nah, Juwita ini adalah silahkan ya, kata silahkan. 14 detik kita klik plus. Oke. Juwita akan menjelaskan. Mana Juwita? Klik. Nah ini. Nah, kata silahkan, kata Juwita. Berarti ini yang kirinya saya geser di. Nah, di sini kayaknya ya. Berarti yang kirinya kita potong ya, delete left. Sehingga saya play kata silahkan. Oke. Ini suara anak ini kecil ya. Jadi mungkin dia kurang dekat kamera atau pelafalannya kurang jelas.
Sehingga nanti suaranya akan kita naikkan di angka lebih tinggi gitu ya volumenya. Oke, sampai sini nih saya geser ke sini. Truk. Oke. Ini adalah Juwita video kelima. Sekarang saya lanjut video keenam. Impor lagi. Kemudian saya pilih yang keenam. Siapakah yang keenam? Nah, yang keenam adalah Yesi. Yesi ini akan bicara tentang terima kasih. Ya, jadi Yesi ini akan bicara tentang terima kasih. Ini saya klik tanda plus dulu untuk Yesi. Tuh, 2, 3. Nah, ini nggak penting. Jadi saya delete ke kiri. Kemudian saya play. Terima kasih, gitu ya. Nah, ini dia pas tertutup matanya. Nah, disinilah jangan pas matanya dipotong ya. Nah, potongnya di sini pas lagi tersenyum. Oke, ini sudah 6 ya. Satu lagi, tanggung. Satu lagi, video terakhir adalah Eca. Nah, ini Eca. Eca kata permisi. Kita play. Oh, di plus dulu ya. Tambah dulu. Klik. Tuh 2. Nah, di sini tadi nih. Nah, kata permisi. Nah, ini di sini mungkin. Nah, saya potongnya di sini ya. Ini teman-teman kalau ada pertanyaan langsung aja ya, boleh di chat atau potong aja presentasi saya, jangan nunggu selesai, dipotong aja. Klik. Oke. Nah, selanjutnya kita play. Permisi. Nah, itu. Walaupun si Eca-nya agak ketawa tadi ya. Ini geser dikit ke sini. Oke. Video-video aset semuanya teman-teman sudah dimasukkan ini ya. Total durasinya adalah 49 detik ya. 49,16 detik. Jadi ini kurang lebih 49 detik video yang sudah saya masukkan. Oke. Saya akan play dulu ya dari awal sampai akhir. Ini mungkin teman-teman nggak mendengar suaranya ya, tapi ekspresinya terlihat. 5 kata ajaib oleh di sekolah. Terima kasih, tolong, maaf, permisi, silahkan. Kata maaf, maaf ya. Tolong. Nah, ini kecil suara Juwita kecil. Nah, kata Yesi. Terima kasih. Eca. Nah, Eca terakhir nih. Permisi. Oke. Nah, kalau teman-teman lihat, ini tadi urutannya salah ya. Harusnya yang pertama itu adalah Yesi, Kalin, Adit, Eca, dan Juwita. Nah, berarti si Yesi ini mau saya pindahin ke depan nih. Nah, ini saya akan pindahin ke depan. Berarti yang pertama itu bukan Adit. Yang pertama itu adalah Yesi. Oke. Nah, Yesi harus pindah ke sini. Posisi Adit harus diganti oleh Yesi. Berarti kita cari Yesi yang mana? Yesi itu nomor berapa gitu ya. Nah, ini kita cari. Yesi itu adalah nomor, nah ini ya Yesi ya. Oke, kita bisa cari dulu nih Yesi nomor berapa gitu ya. Kita pindahkan dia menjadi posisi yang pertama. Nah, ini Adit. Nah, ini nih Yesi nih. Yesi nomor 6 ini di sini. Alin. Oh iya benar. Nah, Yesi ini nomor 6 nih. Sementara tadi harusnya dia menggantikan Adit. Berarti ini teman-teman ini harus digeser ya. Ini tarik aja teman-teman, tarik ke depan ya sesuai dengan mau menggantiin siapa. Nah, ini gantiin Adit kan? Adit geser ke kanan, Yesi masuk, jreng. Sehingga yang nomor 6 Yesi jadi pertama di sini nih. Klik. Nah, Yesi dulu. Setelah
Yesi, ini Adit. Nah, Yesi, Adit. Setelah Yesi itu adalah Kalin ya, bukan Adit. Nah, berarti ini Adit harus geser nih. Kalin itu nomor berapa? Nah, jadi teman-teman ini sedang menggeser-geser. Nah, ini Kalin. Jadi Kalin harus geser dengan Adit nih, karena sesuai urutan tadi. Jadi ini akan saya geser, nomor 4 pindah ke nomor 3, geser sini. Klik. Nah, sehingga nanti Adit sudah bergeser. Nah, sesuai. Setelah Adit adalah Eca ya. Nah, ini Adit. Setelah Adit. Nah, ini Juwita. Berarti Juwita dan Eca ini harus digeser. Tetapi saya sebagai yang punya video. Nah, saya sebagai yang punya video nih, editing. Menurut saya, Eca sudah bagus di akhir. Karena ada kesan seperti mau keluar dari sekolah di situ ya. Ada permisi gitu ya. Ini bagus untuk ending. Nah, ini. Tuh. Cuman ekspresi ketawanya ini dihapus aja di sini geser. Nah, sampai sini. Ya, jadi untuk nomor 6, 5 dan 7 tidak saya geser karena ada pandangan lain bahwa ekspresi Eca di akhir lebih bagus ini. Jadi tidak saya geser. Oke, di sini teman-teman sudah 2 kompetensi ya, 3. 1, mengimport video ke layer atau ke cover. Yang kedua, cut tadi ya. Cut kiri, cut kanan. Terus yang ketiga adalah menggeser-geser tadi ya. Menggeser-geser posisi video. Itu kompetensi ketiga. Nah, sekarang saya akan menambahkan di awal. Ini saya akan nambahin di awal. Berarti awal di sini ya. Oke. Nah, di awal saya ingin menambahkan media. Ini ada media di sini ya. Jadi kalau media ini kita klik ke bawah nih, ada all media, ada space gitu ya, ada library. Nah, di bagian media ini kalau kita klik yang library ini kan banyak tuh ya template-template yang disediakan oleh CapCut nih. Tapi yang Pro jangan dipilih karena akun kita tidak Pro. Nah, biasanya ada intro gitu di depan itu. Ya, ini mungkin bukan intro lah, hanya pengantar aja. Nah, ini bukan intro yang seperti di Canva yang luar biasa gitu ya. Jadi ini saya klik tanda plus. Nah, di sini ada semacam gitu ya. Jadi ada ini itu ada bunyinya gitu ya, seperti TV yang tutup dini hari biasanya gitu kan. Jadi ini ada 2 detik. Nah, gitu ya. Jadi intronya simpel sekali. Karena ini kebanyakan dia modelnya adalah landscape. Ketika ada yang portrait tapi banyaknya pro gitu ya. Jadi saya pakai yang ada aja ini. Terus di bagian akhir, nah di bagian akhir di sini, di bagian akhir ini saya akan masukkan outro-nya gitu ya. Outro-nya terserah nih. Tapi saya akan coba ini misalkan yang di end ini juga boleh. Nah, outro-nya yang di end. Tapi Kang ini kalau di end dia modelnya kayak gini, ya nggak apa-apa lah. Ini sebenarnya landscape gitu ya, tapi dipakai di portrait ini nggak apa-apa. Cuman dia tulisan di end-nya itu dia bisa diganti ya, nggak bisa diganti ya, karena dia template. Tapi nggak apa-apa. Ini di bagian atasnya nanti akan saya tambahin teks di sini kata-kata kesimpulan gitu ya. Akan saya tambahkan itu. Jadi kompetensi keempat adalah teman-teman bisa menambahkan awal dan akhir, semi intro dan juga ini outro atau di end-nya. Sehingga total durasi video saya adalah 56 detik dan ini masih worth it ya, masih bagus lah karena di bawah 90 detik. Oke, itu kompetensi keempat ya. Baik, masih panjang nih dan kita pelan-pelan saja. Sampai sini oke, bisa berikan jempol atau reaksi ya teman-teman, terima kasih. Siap, oke. Masih menyimak ya 27 hari ini yang hadir. Setelah ini kita lanjut dengan kalau kemarin kan ada 3 layer ya. Ada apa di sini? Ada foto, video, foto. Nah, sekarang ini cuma 1.
Sekarang kita tambah dulu, enaknya adalah transisi. Nah, teman-teman ini untuk transisi. Nah, ini transisi yang pertama yang ini karena ini sangat singkat, mungkin saya nggak pakai transisi ya. Karena ini cuma 2 detik dia langsung berpindah, ini terlalu cepat. Nah, jadi yang simple detiknya itu nggak saya pakaiin transisi lah karena terlalu cepat. Nah, saya akan berikan transisi di sini. Mulai dari sini nih. Mulai dari antara 1 dan 2, ini kita pilih di bagian atas nih, transition. Klik. Silakan pilih yang jangan yang pro ya. Mau kemarin saya pilih black fade gitu ya. Nah, kalau sekarang mau ada yang agak, nah ini nih. Jadi dia berpindahnya klik gitu ya. Nah, misalkan saya mau pakai yang ini transisinya. Klik tanda plus. Nah, supaya diterapkan di semua, maka ini akan saya klik yang ini, apply to all gitu ya. Klik. Nah, sehingga sekarang semuanya ada transisinya, apply to all. Nah, yang bagian nomor 1 ini yang tadi kata saya nggak perlu pakai transisi, nah ini hilangkan aja transisinya. Yang ini bisa kita hilangkan transisinya. Ya, jadi ini nanti kalaupun mau dipakai juga silakan, tapi kalau mau dihilangkan juga boleh. Nah, sekarang kita coba play ya dengan menggunakan transisi. Jreng. Nah, jadi ada kayak transisinya menyedot dulu gitu, disedot, set. Nah. Oke. Transisi udah. Kompetensi kelima, menambahkan transisi. Selanjutnya, kompetensi keenam. Nah, ini teman-teman secara tidak langsung udah dapat keterampilan ini. Kalau tadi kompetensinya ditulis ya, kompetensi 1 apa, 2, 3. Nah, sekarang kita udah 6 nih kompetensinya. Secara tidak sadar kita sedang belajar, oh ternyata saya bisa 20 kompetensi ya di CapCut ini gitu, terus berkembang. Nah, selanjutnya kalau teman-teman cek, ini bisa saja teman-teman menambahkan efek atau filter dulu ya. Tapi menurut saya sih video saya nggak perlu pakai filter ya, karena udah terang benderang gini, ini di siang hari gitu. Tapi kalau teman-teman mau menambahkan filter boleh. Kompetensi selanjutnya adalah di sini nih, dari mulai bagian 1 ini, teman-teman klik filter. Nah, filter ini banyak nih. Kalau di handphone saya menggunakan yang pro, wah ini saya sering pakai ini nih, enak banget nih. Ya, jadi kita pilih filternya supaya video kita tambah lebih bagus gitu ya. Ini bisa kita pakai filter. Misalkan filternya ingin lebih terang. Kalau tujuannya ingin lebih terang ya berarti yang ini atau yang ini boleh glow, kristal gitu ya. Atau cream. Nah, kalau teman-teman mau menambahkan ini, klik tanda plus. Nah, ini filternya bisa kita perpanjang dan perpendek ya. Kebetulan saya pakai filternya segini. Coba saya mau cek yang pakai filter gimana sih? Nah, tapi betul ya, jadi lebih bagus ya, jadi lebih lembut gitu ya. Jadi cahaya utamanya karena ini terlalu terang, jadi dibuat lebih halus, lebih lembut. Kalau filter ini ingin dipakai untuk sepanjang ini, nah teman-teman ini tinggal tarik aja. Jadi si filter ini tinggal ditarik aja ke sini. Sampai bagian slide ke-7 sebelum terakhir. Nah, di sini. Ya, jadi ceritanya ini saya terapkan filternya di sini sehingga jadi lebih terang tapi lebih lembut gitu ya. Terang tapi lebih lembut. Oke. Itu kompetensi selanjutnya adalah tentang filter. Selanjutnya, nah ini karena belum ada yang bertanya ya, masih on the way. Selanjutnya, saya akan meninggikan volume suara ini. Jadi ini kan tadi anak-anak ada yang kencang, ada yang tidak kencang gitu ya suaranya. Nah ini supaya nanti di videonya bagus karena mau ada audio, saya akan tambahkan ini nih, klik videonya, lalu teman-teman pilih audio nih di atas nih. Nah pilih audio. Di bagian audio ini ada volume nih. Kan sekarang volumenya di 0 desibel ya. Ini teman-teman bisa naikkan. Misalkan di angka maksimal 20 dB ya. Kalau maksimal sekencang apa ya? Kita cek.
Nah, nggak apa-apa lah. Saya naikkan 20 dB ya. Volumenya semua saya naikkan maksimal 20 dB. Jadi kencang. Nah, bagus ini. Oke. Volumenya saya naikkan ya. Volumenya semua saya naikkan menjadi 20 dB. Kalau di handphone di laptop ini dB ya. Kalau di sana volume itu persen ya, sampai 100 gitu ya. 200 gitu ya. Tapi ini dia desibel, nggak apa-apa lah. Nah, semua videonya ini dimaksimalkan ya, suaranya dimaksimalkan. Kalau teman-teman nanti cek, ini masih ada suara motor ya, ada suara orang ngobrol di belakang. Wajar karena saya tidak pakai boya atau mic on ya, tidak pakai mic gitu ya, sehingga suaranya masih banyak. Tapi kalau yang nanti akunnya pro itu keren banget ya. Di sana ada reduce noise gitu ya. Jadi untuk meredam noise atau gangguan, suara angin bisa hilang ya. Suara speaker, suara motor itu bisa hilang. Apalagi kalau ditambahin lagi nanti filter yang lain ya, seperti apa namanya? isolate voice ya namanya ya. Itu ada tuh ya, isolate voice. Itu luar biasa. Nah, ini nih di sini nih teman-teman nih. Di audio, tapi semuanya ini pro ya. Enhance voice, video translator. Nah, ini nih, reduce noise ya. Jadi ini untuk mereduksi gangguan-gangguan seperti suara-suara angin gitu ya, mungkin lingkungan, vokal isolasi. Nah, ini nih, isolate ini. Jadi si suaranya itu benar-benar diisolasi dari suara yang lain. Ini di fitur yang pro dan saya sudah mencoba, itu dahsyat banget. Kalau di fitur yang free seperti ini nggak bisa. Kita terima ala kadarnya aja. Nah, jadi nggak bisa ya, kita terima ala kadarnya aja, nggak apa-apa. Oke, apa namanya, filter udah oke nih, filter udah oke. Transisi filter ini kompetensi ke-7 sudah dimasukkan. Selanjutnya, tadinya saya ingin menambahkan caption ya. Nah, di sini nih ada caption, tapi ternyata di sini semuanya. Kalau di versi laptop, saya nggak tahu ya, apa karena saya ini CapCut-nya belum login, saya nggak login ini. Ini versi di permukaan nih, jadi saya nggak login. Kalau teman-teman mungkin login pakai email gitu ya. Ini saya versi belum login ya. Sehingga di sininya, ketika saya mau pakai apa namanya bilingual gitu ya, caption atau narator gitu ya, di sini dengan bahasa Indonesia. Nah, ini ada tulisan pro di sininya, 5 digunakan. Jadi jatahnya hanya 5 kali. Tapi meskipun demikian, ketika di download nanti kena pro. Jadi saya nggak mencontohkan ini ya. Nanti teman-teman kalau di handphone itu ada fitur yang free-nya. Nah, di sini saya nggak nemu ya. Jadi saya nggak pakai narator ya. Saya nggak pakai narator. Oke, kita lanjutkan. Saya akan menggunakan title ya, judul teks. Nah, jadi saya ingin di bagian ini, nah, bagian 5 kata ajaib, di sini ada judul besar gitu ya. Ketika mereka ngobrol, di sininya ada 5 kata ajaib, ada tulisan. Itu caranya, teman-teman masuk ke teks di sini. Nah, di bagian atas ini ada teks. Kalau ini teks di poll, kemudian kita bisa di sini ada teks template. Nah, ini adalah teks template untuk judul ya. Ini silakan nih, bisa teman-teman ambil tentunya yang free ya. Jadi untuk judul kita akan menggunakan ini. Di sini ada yang trending, ada yang basic. Ini, nah kalau basic ini model-model seperti sering saya pakai yang seperti ini ya. Coba kita cari untuk judul. Kalau saya pakai yang ini, title nih yang warna putih, ini nanti dia akan gejlok karena seragam anak-anak ini putih, jadi nggak akan terlihat gitu. Nah, bisa aja nih kita pakai yang ini, fire gitu ya. Coba ya kita klik yang fire. Nah, sehingga dia jadi layer ini nih. Kita klik, wah dia loncat ya. Karena barusan error. Nah, ini saya akan tempel di sini. Ini saya panjangin ke sini. Fire-nya, ini kita ganti tulisannya. Digantinya jangan di sini, tapi di sini nih. The one paragraph. Ini bisa kita ganti di sini.
Jadi saya tulis di sini 5 kata. Sebenarnya ini terlalu tebal ya. Oke. 5 kata ajaib. Ajaib. 5 kata ajaib. Ini tinggal kita nanti sesuaikan. Nah, ini biar lebih wow gitu ya. Jadi untuk teksnya ini nanti bisa teman-teman geser gitu ya. Ini mau digeser kemana? Apa mau di tengah-tengah? Kalau mau di tengah-tengah ini pastikan nih garis tuh, garis yang membagi duanya ada di sini. Berarti ini sudah di posisi tengah. Nah, misalkan kayak gini. Jadi ketika nanti di play di awal, ketika di play jreng. Nah, mungkin ininya geser sedikit, jangan sampai akhir. Nanti silahkan di play gitu ya, seperti ini. 5 kata ajaib. Nah, pada saat 5 kata ajaib ini muncul, 5 kata ajaib, saya ingin ada musiknya, jeng jeng gitu ya. Jadi ada musik pengantarnya gitu, ding, wow gitu ya. Itu tuh namanya adalah sound effect. Jadi kita bisa klik di sini, ini kompetensi selanjutnya nih. Kita klik audio. Lalu teman-teman di sini ada sound effects nih di bagian bawah nih. Ada sound effects. Nah, sound effect ini ada yang bunyi suara pintu gitu ya. Ada yang bunyi macam-macam lah, kamera jepret gitu. Ada yang kayak gitu. Nah, atau ada yang magic. Nah, saya pakai yang ini aja. Kling gitu ya. Atau suara lucu ketawa. Oh. Suara mouse, suara opening. Nah, ini. Nah, saya pakai yang opening ya. Jeng 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 gitu ya, yang opening. Jadi saya akan play yang ini. Nah, tapi openingnya ini suaranya ketinggian, ya mengalahkan suara anak. Jadi saya akan kurangi ini suaranya. Oke, jadi suara openingnya jangan terlalu besar. Nah, cocok ya. Jadi ini sudah ada opening suaranya. Nah, selanjutnya di bagian nomor 2 ini, nih, mereka kan di sini menyebutkan ya teman-teman ya. Terima kasih, tolong, maaf, permisi, silakan. Nah, ketika mereka menyebutkan itu, saya ingin tambahin teks gitu ya. Jadi ketika mereka menyebutkan, saya ingin tambahin teks. Berarti ini kita klik teks di bagian atas, lalu terserah ini mau yang pakai teks yang mana. Nah, misalkan saya pakai teks yang ini nih, ABC nih. Nah, ini dulu. Jadi saya pakai teks yang ini. Ya. Oke. Yesi ini terima kasih. Berarti saya simpan di sini. Oke, saya perbesar mungkin ya. Terus ABC-nya saya ganti dengan ketik aja. Terima kasih. Jadi ini bagian Yesi menyampaikan terima kasih di sini nih. Ya, klik. Nah, Yesi cuma sampai situ. Sebelahnya Kalin nih. Berarti kata terima kasih ini karena ini panjang kan ya. Ini panjang sampai sini nih. Nah, ini terima kasihnya sampai akhir. Ini saya akan bagi-bagi menjadi 5 partisi gitu ya. Terima kasih, maaf gitu ya. Nah, Yesi tadi sampai sini ya. Ini saya bagi 2 nih. Di sini saya bagi 2 nih teman-teman nih. Ini saya split, klik. Nah, coba ke Kalin. Mana? Nah, tolong cuma sampai situ Kalin. Tolong gitu ya. Nah, ini saya bagi 2 lagi dengan Adit. Jadi klik bagi 2. Yang bagian Kalin yang terima kasih ini saya ganti dengan tolong. Nah, tolong. Lanjut Adit ya. Lanjut Adit sekarang. Nah, maaf. Oke, Adit di sini maaf nih, tapi kejauhan. Ini kita bagi 2 lagi nih. Jreng. Nah, bagian yang Adit yang terima kasih ini kita ganti dengan maaf. Nah, coba di sini nih. Kita geser ke sini. Klik maaf.
Permisi. Nah, Eca permisi nih. Eca di sini. Ini kita bagi dua lagi. Jreng. Nah, ini bagian Eca nih. Kita ganti dengan permisi. Nah, yang terakhir Juwita. Silakan. Nah, silakan. Oke, berarti ini terlalu panjang. Nah, yang Juwita ini adalah silakan. Nah, silakan. Oke, saya play dari depan ya. Coba ini teman-teman nanti hasil jadinya saya share ya. Hasil jadinya saya share nanti di sana di grup. Kayak gini. Terima kasih. Tolong, maaf, permisi, silakan. Nah, jadi ada kata-katanya gitu ya. Jadi akan diperjelas gitu ya. Oke, lanjut. Kita masih teks ya. Kita masih teks. Sekarang anak-anak ini akan menjelaskan satu-satu nih teman-teman. Jadi kalau saya play, nah Yesi bilang kata terima kasih digunakan untuk mengungkapkan rasa syukur dan penghargaan. Nah saya ingin ada teks di sini. Oke, saya cari ya kira-kira pakai yang mana ya untuk pernyataan dari Yesi tadi. Misalkan saya pakai yang ini nih ABC. Nah, yang oke. Ini saya tarik atau saya klik tanda plus. Nah, lalu ini saya geser ke sini. Oke. Lalu saya akan isi ya. Oke. Nah, ABC-nya kita ganti nih. Sesuai pernyataan dia, intinya dia bicara apa? Kata terima kasih, tanda kutip, digunakan untuk mengungkapkan rasa syukur dan penghargaan. Oke. Kata terima kasih digunakan untuk mengungkapkan, ini saya enter, rasa syukur. Jadi ini ada 3 baris nih. Dan penghargaan, dannya saya enter. Nah, terus ini saya oh ternyata nggak ini ya, nggak terlalu bagus. Jadi enternya harusnya di kata untuk. Nah, untuknya saya enter, mengungkapkan rasa. Nah, syukurnya saya enter, dan penghargaannya saya naikkan. Nah, sehingga yang Yesi di sini ada kata-katanya. Ini mau kecil atau besar silahkan. Misalkan saya simpan di sini. Sehingga ketika Yesi berbicara, coba kita play. Oh, sebentar, ininya berarti kurang ke kiri. Nah, coba kita play ya, play. Nah, oke, pastikan sampai akhir Yesi berbicara. Ininya kita tambah di sini. Oke, ya. Ini nanti teman-teman sesuai dengan aset videonya apa. Tapi ini kompetensi-kompetensinya kita sampaikan. Nah, selanjutnya adalah Kalin. Nah, Kalin itu daripada saya nyari tag di atas lagi, udah aja mendingan ini kita copy paste nih. Yang punya Yesi ini kalau diklik kanan nggak bisa nyari copy paste tuh yang mana, di saya nggak lihat. Terus saya pakai keyboard aja lah. Ctrl C lalu Ctrl P. Nah, ini sudah di Ctrl P. Jadi copy paste. Coba sekarang Kalin bicara apa? Kata tolong, kata Kalin. Ini saya mau kata tolong digunakan untuk meminta pertolongan dengan santun. Pertolongan dengan santun. Oke. Nah, sekarang kita tinggal sesuaikan rasionya. Digunakan untuk, nah, yang meminta ini kita enter. Nah, seperti ini kayaknya. Kata tolong digunakan untuk meminta pertolongan dengan santun. Oke. Ini pastikan sampai batas Kalin aja ya. Oke, kita play. Oke. Tadi sepertinya ada suara saya itu 3 katanya ya. Ini nanti diedit lagi di sini nih, di transisi. Nah, ini bagus.
Oh, dengan cara lebih sopan kata dia, bukan santun. Oke, kita ubah sopan. Oke. Selanjutnya nih, Adit sekarang. Ini punyanya kalian yang teksnya ini kita Ctrl C ya. Ctrl C, Ctrl V. Nah, kenapa dia di atas? Karena kepanjangan. Nah, kita tarik. Oke, sekarang Adit. Adit ini akan bicara tentang kata maaf digunakan untuk, kata dia ya. Nah, ini kata maaf digunakan untuk mengakui kesalahan katanya. Mengakui kesalahan. Oke. Ini kata Adit nih. Kata maaf digunakan untuk, oke, untuknya yang di enter. Nah, coba kita play lagi dari sini. Tapi bukan berarti kita kalah katanya. Maaf ya. Oke, ini kelebihan. Nah, lebihnya saya potong bagi 2 aja. Klik. Nah, biar bisa dipakai oleh Juwita atau ya Juwita. Sekarang kita ke Juwita ya. Juwita ini bicara apa? Coba Juwita. Kata silahkan menurut Juwita. Nah, ini saya tulis lagi. Kata silahkan digunakan untuk memberikan kesempatan, apa tadi dia bilang? Kita ulangi. Oke. Oh, digunakan untuk memperkenankan orang melakukan sesuatu. Nah, ini dia. Digunakan untuk, ini tinggal rasionalnya saja. Untuk memperkenankan, berarti memperkenankannya kita enter, orang melakukan sesuatunya boleh di bawah. Nah, seperti ini. Jadi ini pernyataannya Juwita nih. Oke, sampai akhir ya. Nah, sampai sini. Oke. Itu adalah dari Juwita ya. Nah, sekarang yang terakhir nih teman-teman. Ini kita copy paste lagi. Malah lari ke sini. Nah, yang terakhir adalah dari pernyataannya Echa. Nah, Echa, coba Echa. Echa ini dia akan menyampaikan, kita play. Oke. Kata permisi, kata Echa digunakan pada saat kita melewati seseorang, izin gitu ya. Digunakan pada saat izin kita melewati seseorang. Nah, kita digunakan pada, nah saatnya kita enter. Nah, ini dia. Digunakan pada saat izin melewati seseorang. Permisi gitu ya. Oke. Ini sudah nih sepertinya nih. Nah, di bagian akhir ini kesimpulan. Nah, kesimpulannya ini kan di end ya. Nah, di end-nya ini akan saya tambahkan di sini dengan misalkan yang ini nih, ABC-nya yang lebih besar. Nah, ini dia. Jadi nanti ini akan ada di bagian atas di sini. Saya mau pakai narasi di sini. Mari ingat ya, selalu ada key close gitu ya, kata-kata penutup. Mari jadikan kebiasaan baik. Mari jadikan kebiasaan baik. Oke. Nah, mari jadikan kebiasaan baik. Ini bagian atasnya. Terus bagian bawahnya saya akan menambahkan lagi yang ini. Ada satu lagi ya. Nah, ini saya tambahkan satu lagi ini untuk di bagian, nah ini. Mari jadikan kebiasaan baik. Nah, ini di sini. Di sini saya tuliskan anak Indonesia hebat. Nah, tapi ini posisinya lebih kecil gitu ya. Nah, gini.
Ini sepertinya saya sudah selesai nih teman-teman ya. Jadi ini kita cek. Nah, selesai nih. Mari jadikan kebiasaan baik. Berapa durasinya? 56 detik. Sekarang saya tinggal menambahkan kompetensi selanjutnya adalah audio. Jadi kalau kita cek di depan ini sudah ada audio ya. Tit. Nah, dari mulai nomor 2 ini saya akan tambahkan background. Caranya adalah klik audio. Nah, kita cari backgroundnya, silahkan cari ya. Misalkan saya mau cari backgroundnya yang instrumen atau mau cari yang happy, yang kemarin ada ya. Nih, lagu-lagu yang gembira kita akan cari. Nah, agak ke bawah lah. Nah, misalkan ini yang cute, kita coba play dulu. Nah, ini ada bunyi. Oke, saya tambahkan ini audionya ya. Ini teman-teman mungkin nggak mendengar, nanti hasilnya saja. Nah, tapi pastikan audionya ini jangan terlalu kencang. Jadi ini saya kurangi ya, dB-nya atau volumenya saya kurangi. Nah, cuman ini rame ya, karena noise-nya banyak. Oke, jangan lupa pad in, pad out-nya digunakan teman-teman. Ini kita klik pad in supaya masuknya nggak dadakan. Pad out supaya keluarnya nggak dadakan. Jadi saya pakai 2 detik untuk pad in dan pad out. Jadi kalau pad in dia jadi melengkung nih. Jadi masuknya dia lembut. Set, baru kencang. Kalau mau hilang juga gitu, kencang dulu. Jadi hilang gitu ya. Nah, ini saya sudah, tapi ini kepanjangan. Oke, kita bagi 2. Nah, sorry. Bagi 2-nya salah. Oke, kita bagi 2 di akhir. Nah, di bagian ini, bagian akhir, ini saya bagi 2 dulu ya. Jreng. Nah, ini saya bagi 2. Tapi cukup sampai di sini nih. Ini saya kanannya saya hapus sehingga saya punya ini 2 bagian yang berbeda. Yang ini volumenya rendah. Ini fade out-nya saya atur lagi. Yang ini fade in-nya saya atur lagi. Tapi volumenya saya kembalikan ini ya, supaya jadi kencangnya maksimal. Karena kan di sini tidak ada suara anak-anak di sini. Oke, sepertinya pad in-nya terlalu lama ini ya. Saya ulangi. Nah. Oke. Siap. Sepertinya saya sudah selesai nih teman-teman ya. Ini saya sudah selesai nih. Coba. Yang lain-lainnya ini 10 kompetensi sudah diberikan ya dari awal sampai akhir. Saya coba play dulu hasilnya ya, meskipun mungkin nggak ada suaranya, tapi nggak apa-apa. Saya coba play dulu hasilnya. Jreng. Oh ya, ulangi. Dari awal. Nah, ini dia. Tet. Terima kasih. Tolong. Silakan. Terima kasih. Nah, ini suara motor di sini kenceng. Permisi. Oke, selesai teman-teman nih. Nanti yang saya posting ke teman-teman itu yang dari sini saya download, kemudian saya masukkan ke handphone. Di handphone saya CapCut-nya Pro, jadi saya mau hilangkan noise di belakangnya itu. Jadi yang saya share ke teman-teman nanti bukan yang ini ya, tapi yang produk sebelumnya. Cuman caranya kayak gini, supaya hasilnya lebih lembut gitu ya. Yang ini saya share juga, nanti yang itu yang sudah noise-nya hilang, sehingga itu lebih bagus. Ini sudah selesai dan saya sebagai editor sudah yakin ini sudah bagus versi saya gitu ya. Nah, saya akan ekspor. Klik ekspor ya di bagian atas, kita klik ekspor. Lalu kita akan nah ini teman-teman nih, ada covernya jangan kayak gini. Jadi kalau diposting di TikTok, Instagram nanti di tampilan profilnya ini kayak gini kan jelek ya. Jadi cover itu harus diedit, edit covernya.
terus cari dari video nih. Bisa cari dari video, kalau saya bisa screenshot sih. Bagian tertentu saya screenshot gitu kan. Nah, covernya mau yang mana nih? Enaknya yang rame-rame. Nah, di sini nih. Oke, saya geser. Nah, ini untuk cover nih. Jadi, ini saya klik, lalu saya klik edit. Ketika dia klik edit, itu akan masuk ke editor desain CapCut, mirip Canva ini ya. Jadi CapCut juga punya editor desainnya, mirip-mirip Canva seperti ini nih. Ya, kalau koneksinya susah, nanti bisa kita lewat saja untuk cover, tapi cara yang disampaikannya adalah seperti ini. Nah, sepertinya ini karena masuk aplikasi kedua ya. Tadi aplikasi CapCut Video, ini aplikasi CapCut Canva-nya. Ini saya mungkin saya cancel aja ya. Jadi tapi ceritanya kalau teman-teman mau ngambil cover seperti ini ya. Nanti klik edit, masuk ke sana, di sana nanti itu di save, nanti balik lagi ke sini. Oke, karena lama ini untuk edit cover ini ceritanya sudah saja. Nanti teman-teman ini bisa sesuaikan. Selanjutnya adalah kita klik export. Nah, ketika kita klik ekspor, nah hasilnya sudah jadi. Nah, ini previewnya terpotong ini ya, tapi saya nggak tahu hasil akhirnya gimana. Itu tadi sinyal doang sih. Kita klik ya foldernya, hasilnya gimana Kang Dero nih? Video yang kita buat dari tadi ini. Nah ini dia hasilnya. Kita ambil di folder kita, hasilnya adalah apakah sesuai dengan, nah ini dia. Ini tadi saya lupa ngasih judulnya ya, 0226 ini belum saya ubah, tapi nanti bisa kita edit di sini lah. Untuk, nah ini, untuk judulnya bisa kita edit di sini. 5 kata ajaib. 5 kata ajaib. Itu kita edit di sini. Oh iya, ini nggak bisa karena sedang dipakai di sana. Oke, nanti aja. Karena CapCut-nya sedang terbuka. Oke, saya coba play ini hasilnya teman-teman. Nanti saya share ya ke grup WhatsApp kita. Ini hasil video yang kita buat dengan durasi tidak sampai 1 menit. Alias nah 50 detik ya, 50 detik videonya. Wah, mantap nih. Oke, nanti saya share hasilnya. Oke. Nah, teman-teman itu hasilnya sudah saya share di grup WhatsApp ya. Hasilnya sudah saya share. Ini hasil editan saya yang tadi pagi ketika saya mengubah dari hasil CapCut yang tidak pro ini dengan menggunakan CapCut yang pro sehingga lebih bagus gitu ya. Ininya apa? Noise-nya hilang. Untuk yang hasil yang ini juga boleh, tapi kurang lebih editingnya sama seperti itu. Oke, materi kita sudah selesai. Alhamdulillah. Senang sekali kita bisa menuntaskan satu rangkaian pembelajaran. Oh ya, ini sebentar. Kalau sudah, ini teman-teman kita klik menu, lalu oh ya, ini kasih judul dulu ya di sininya ya biar rapi. Ini kita kasih judulnya adalah 5 kata ajaib. Nah, sudah diberi judul, klik menu, lalu quit ya atau kembali. Oke, selesai. Nah, maka pembelajaran kita selama 3 hari dari mulai kegiatan pertama desain di Canva, kegiatan hari kedua kolaborasi Canva dan CapCut, videonya sudah saya share dan hari ini full di CapCut. Ini teman-teman juga sudah membuat. Nanti silahkan dioptimalkan, bukan tentang bagus tidaknya ya, tapi tentang kesempatan untuk membuat belajar karyanya seperti apa. Kemudian Kang Dero ingin menyampaikan terima kasih untuk teman-teman yang telah berinvestasi ke IGI Kabupaten Bogor, karena tanpa dukungan dari teman-teman kegiatan ini memerlukan sumber daya ya, memerlukan energi sumber daya yang harus difasilitasi oleh tim IGI Kabupaten Bogor.
Nah, yang sudah investasi, transfer sejumlah tertentu, meskipun ini menurut saya jangan dilihat dari besar kecilnya ya, tapi dilihat dari sejauh mana keberkahan ilmunya. Nah, tadi juga bagus tuh, dia sudah transfer katanya ke Kang Gugum, saya nggak ngejar sertifikat, tapi saya ingin ilmunya. Ya Ibu, nanti ilmunya dapat, sertifikatnya dapat, itu bonusnya dapat, yang wajibnya juga dapat. Terima kasih yang sudah berinvestasi, yang belum bisa nanti menghubungi tim di grup. Kemudian minggu depan tanggal 4 dan tanggal 5, insya Allah ini kita deep learning ya. Saya akan berbagi lagi. Sepertinya hasil ngulik saya juga senang kalau dari hasil ngulik itu sebenarnya gini ya, sumber daya deep learning itu sama. Prof. Yuli sudah menyampaikan di UHAMKA waktu itu ketika Pak Menteri memberikan sambutan tentang deep learning. Terus dari tim Kemendikdasmen itu Prof. Yuli menyampaikan deep learning pembelajaran mendalam tuh harus kayak gini, kayak gini. Terus kemudian si bahan itu di-share di grup-grup WA. Mungkin teman-teman baca ya, ada paparan Prof. Yuli, bahkan sebelumnya deep learning itu banyak banget ya, dari buku-bukunya Michael Fulan dan lain-lain. Di-share, nyangkut di WA kita, ya di grup WA kita banyak. Kemudian saya baca, 74 slide itu saya baca dari awal sampai akhir, karena di awal saya, di awal-awal deep learning kemarin itu benar-benar menghatamkan 10 webinar, buku-bukunya saya baca, termasuk bukunya Michael Fulan yang 300 sekian halaman itu, meskipun nggak satu-satu ya, tapi ini konteksnya apa sih gitu. Membaca buku bahasa Inggris karena saya sadar saya nggak bisa bahasa Inggris, saya bacanya konteksnya aja. Halaman 1 tuh ngomongin apa sih ini, halaman 2 ngomongin apa, oh ini ngomongin ini poin-poinnya apa gitu. Nah, semua sama mendapatkan itu, cuman saya tertarik RPP-nya kayak gimana. Di awal-awal statement saya nggak ada, RPP deep learning itu nggak ada. Di awal-awal statement saya ketika panduan itu belum muncul. Pas ketika muncul 3M prinsip pembelajaran, saya ulik, saya ingat saya punya AI gitu ya. Kita pernah pelatihan Gemini gitu ya dengan Revo waktu itu. Nah, coba kita gabungkan. Ternyata dari sekian banyak AI yang pas, menurut saya Gemini itu responnya lebih bagus gitu dibandingkan dengan yang lain. Tapi ini tentang rasa, tidak menjelekkan yang lain, tidak membaguskan yang lain. Makanya saya ajak teman-teman untuk saya buat promnya gitu ya. Prom ini itu tidak, biasanya kalau teman-teman nyari di Gemini, promnya udah dapat hilang, promnya udah dapat hilang gitu. Nah, saya kumpulkan promnya. Ternyata itu membantu teman-teman yang lain untuk buat RPP. Makanya kalau ditanya, bisa nggak ini buat PAUD? Bisa nggak ini buat PJOK? Ya, saya katakan apapun bisa gitu, karena kita punya AI. Modal utamanya adalah hanya tujuan pembelajaran. Nah, minggu depan 2 hari itu akan kita bahas deep learning. Hari pertama tentang konsep dan esensi tentang pembelajaran mendalam. Di hari kedua kita akan punya produk one teacher, one RPP deep learning. Jadi nanti entah mau nyebutnya modul ajar, mau nyebutnya RPP, monggo lah, yang jelas mah itu perencanaan pembelajaran. Ketika nanti sudah bisa satu RPP dapat, itu akan tertantang untuk buat RPP yang lainnya. Sekarang saya semakin optimis ya, mau buat apapun, termasuk mau buat rubrik, kisi-kisi penilaian, ini dengan AI ini sangat luar biasa. Kemarin juga sudah mengoptimalisasi, tapi wow-nya itu nggak seperti sekarang karena di backup sama deep learning atau pembelajaran mendalam. Nah, hari ini juga kalau teman-teman sampai dapat karya gitu ya, karya dengan Canva dan CapCut ini kita sudah pembelajaran mendalam. Tapi akan menjadi pembelajaran di permukaan kalau ilmu yang diperoleh 3 hari ini selesai aja, pelatihan selesai, ilmu selesai. Tapi yang keren itu adalah dibagikan di komunitasnya. Nih nanti ya, Bu Erma tuh di teman-teman di sana dibagikan lagi seperti kemarin. Silahkan ya, Bu Neng, Bu Fitria ya, teman-teman yang lain itu dibagikan lagi. Sehingga nanti akan lebih optimal gitu ilmunya. Itu dari Kang Derok. Sekali lagi terima kasih yang sudah berinvestasi, yang belum ini kita tunggu sampai hari Jumat. Setelah hari Jumat nanti ada kenang-kenangan sertifikat. Menurut saya penting juga kalau orang nanya, benar nggak sudah terampil di Canva CapCut? Nah, ini sertifikatnya salah satunya. Dan biasanya kalau nanti teman-teman dapat tawaran jadi narasumber, suka ditanya ya, terbangnya sudah sejauh mana? Tidak menafikan yang masih terbangnya rendah, tapi biasanya yang terbangnya sudah jauh, sudah tinggi, itu cenderung lebih tinggi badainya, jadi sudah tahu medannya. Jadi dia akan lebih optimal untuk terus berbagi, meskipun yang rendah juga pada akhirnya akan bisa nantinya. Ya, Pak, di-share dua-duanya yang free dan pro. Oke, sebagai bahan perbandingan. Oke, siap. Ya, cuman saya di sini saya nggak punya, ya harus di handphone. Ya, pokoknya Ibu kalau yang free Ibu sudah bilang keren, itu yang pro lebih keren. Ya, jadi kalau yang di sini yang di CapCut Pro ada tulisan Pro Ibu nggak bisa gunakan.
di sana itu Ibu bisa gunakan. Dan keren banget nih, termasuk wajah itu bisa dipoles jadi bersih ya. Kemudian bentuk badan juga bisa diedit kalau mungkin traveling yang berlari gitu dan sebagainya itu bisa, silakan. Itu mungkin dari saya ya. Saya kembalikan dulu ke Bu Iin ya untuk silahkan diambil alih. Terima kasih Bu Iin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Bu Iinnya, ada? Masih ada? Itu ada, tapi masih mute ya. Mungkin Silakan Bu sedang ke Iin belakang. atau Kang Gugum. Tolong. Ya baik, kalau tidak Langsung ada saya saya minta oh, izin ada Bu tanya. Iin. Ya Bu Iin, silakan. Iya, terima kasih Kang Gero, luar biasa. Bapak Ibu, diminta mohon sebagai rasa terima kasihnya boleh klik tangan atau apa, atau tepuk tangan atau bunga atau apa saja. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan. Waktu menunjukkan pukul 15.52 waktu Indonesia Barat. Bapak Ibu boleh menanyakan di waktu makan juga mungkin. Enggak, yang pertama Ibu Neng Fitriani. Terus saya dari juga. Oke. Terima kasih atas kesempatannya Bu Iin. Bismillah, izin bertanya. Saya tadi itu sudah mencoba CapCut yang Pro gitu ya. Kemudian mencoba ngulik-ngulik yang wajah gitu ya, yang wajah. Tapi kok ternyata hasilnya kurang maksimal gitu ya, efek tubuh gitu ya. Nah, itu sebenarnya itu kan ada yang kayak misalnya min itu plus itu tuh berarti misalnya virus gitu lah lebih kecil, itu tuh yang min atau yang plus gitu. Mungkin Kang Dero bisa berbagi pengalaman seperti itu. Karena tadi tuh saya mencoba yang efek tubuh di CapCut yang Pro itu kok wajahnya jadi agak lain, nggak sesuai harapan gitu. Itu saja sementara. Ya, terima kasih. Baik. Baik Bapak Ibu, ini mungkin saya manual aja seperti ini ya, saya tunjukkan. Ini salah satu, saya pin dulu ya. Nah, ini adalah CapCut saya yang Pro ya Bapak Ibu ya. Ini adalah CapCut saya yang Pro seperti ini. Jadi di sini itu memang ada tulisan Pro-nya, tapi ketika kita klik ya kita bisa menggunakannya karena kita bayar kan, yang berbayar. Nah, di sini ada fitur yang namanya retouch ya, retouch ini gambar orang seperti gambar perempuan gitu ya, rambut. Ini ada fitur retouch. Retouch ini di sini ada dua, ada face atau wajah, ada body atau tubuh. Jadi kalau yang wajah ini kita klik, yang face ini banyak lagi tuh, dia langsung nyorot ke wajahnya. Di sini ada, saya belum menggunakan semua sih. Yang sering saya pakai adalah yang smooth gitu ya. Nih yang smooth ini untuk melembutkan kulit, ini tinggal digeser-geser aja seperti ini. Kemudian di sini ada juga untuk skin tone, itu apa ya, kulit berarti ya. Kemudian smile ini untuk hidung. Nah ini juga ada nih hidungnya. Cuma saya nggak tahu ya, belum pernah nyoba apakah bisa jadi mancung. Untuk kemudian bola mata lebih terang ya. Kemudian untuk pupilnya ya, dark circle-nya. Kemudian whitening untuk memutihkan. White apa ini? White teeth. Ini nih gigi ya, gigi nih. Kalau mungkin kontennya yang kelihatan gigi ini bisa nih. Ada. Terus ada event itu berarti apa ya? Saya kurang paham itu, belum menggunakan ini ya. Nah, jadi teman-teman silakan ini bisa dipilih. Kemudian ada reshape. Nah, reshape ini berarti slim. Nah, ini ada width, ada V shape berarti vertikal, ada jauh itu apa ya? Mungkin ini ya, janggut gitu ya. Kemudian ada apa ini? Chin length, apa ya? Shorten, kemudian lower dan sebagainya, middle, upper, sebagainya macam-macam. Ada make up juga. Nah ini itu teman-teman ya. Ini sebenarnya saya nggak nyaranin ke salon ya. Kesini saja nanti mau jadi bentuk apapun, insya Allah ya bisa menurut versi aplikasi. Manualnya bisa nih. Kalau wajah saya mau digeser-geser, misalkan tingkat kecerahan ini tinggal digoyang-goyang aja seperti ini. Mau ke berapa? Ini sadis banget ya. Kemudian termasuk untuk preset juga ada di sini. Terus yang kedua body. Nah ini untuk tubuh juga sama. Neck itu apa ya? Pundak mungkin di sini ya. Kemudian ada ini lutut apa siku gitu ya.
ada kemudian shoulders, kemudian lain-lain ya, body, bentuk tubuh ya. Kalau mungkin kontennya berdiri, kaki di sini ada bentuk dada dan sebagainya, smooth ya dan sebagainya ya. Dan semuanya ada di sini. Dan menurut saya jarang sekali menggunakan ini, tetapi biasanya kalau saya pakai ini saya nggak pernah klik apa-apa, cuman saya geser aja ini, sehingga wajah saya bisa lebih putih di sini. Ya, nah ini bagi yang mau. Jadi wajah itu cukup diedit saja kalau ingin luar biasa ya, tapi itu semuanya kamuflase ya. Nah ini untuk kebutuhan entertain mungkin ini penting, tapi untuk di dunia nyata ya dipikirkan lagi. Saya kurang tahu ya kalau nanti. Yang jelas fitur-fitur yang pro ini menurut saya dengan harga berlangganan yang terjangkau gitu ya. Jujur aja ya, di bulan pertama itu karena ada bonus mungkin sering pakai apa namanya CapCut itu hanya 64.000 di bulan pertama. Sisanya di angka 100 lebih dengan pajak. Termasuk untuk postingan Instagram ya, membirukan Instagram kita gitu ya. Memang sekarang digital itu investasi, walaupun mungkin ada beberapa daerah yang pembelajarannya sudah back to paper, yaitu tidak masalah, ilmu tidak akan hilang. Begitu ya, terima kasih. Bu In, silakan. Terima kasih Kang. Mangga Bu In.